Hari ini kita akan membahas kisah pembunuhan yang disebut Hello Kitty, yang sangat terkenal pada tahun 1969. Kenapa disebut Hello Kitty? Jadi kasus ini mulai terekspos media ketika ada seorang gadis remaja berusia 14 tahun melapor polisi kalau dia ini sering bermimpi buruk. Dia bermimpi melihat ada wanita dimutilasi hidup-hidup oleh sekelompok pria. Awalnya polisi pun menganggap kalau itu cuma mimpi buruk aja, gak berarti apa-apa. Tapi ketika gadis itu mengaku kalau dia terlibat dalam kasus pembunuhan, barulah polisi menyelidiki kebenarannya. Pembunuhan Hello Kitty ini menyebabkan terbunuhnya seorang wanita bernama Van Manyi dengan cara dimutilasi hidup-hidup. Dan tulang tengkoraknya dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty. Yi ini sejak kecil dibesarkan di lingkungan yang cukup keras, di mana sejak dia kecil dia ditinggalkan oleh keluarganya dan diasuh oleh wanita lain. Dan pada saat remaja, ia mulai kecanduan terhadap narkotika dan terjerumus ke dalam pelacuran. Selain itu, pada usianya 23 tahun, dia juga bekerja sebagai penari striptease di sebuah klub untuk menyambung hidupnya. Pada tahun 1977, Yi bertemu dengan seorang pria bernama Chan Man Lok atau Lok berusia 34 tahun yang merupakan seorang gangster dan juga mantan narkoba di Hong Kong. Pada saat itu keduanya bertemu di sebuah klub. Lok dan Yi pun menyadari kalau mereka memiliki kesamaan. Yi adalah seorang pelacur dan juga pecandu narkoba. Sedangkan Lok adalah seorang germo dan juga bandar narkoba. Singkat cerita, Yi ini kemudian jadi kaki tangannya Lok untuk menjalankan bisnisnya. Pada tahun 1999, Yi ini sangat membutuhkan uang karena dia harus memenuhi kecanduannya terhadap narkotika. Dikarenakan Yi ini tidak mempunyai uang sama sekali, dia pun kemudian mencuri uang dari dompet Lok sebesar $4.000, yang merupakan angka yang sangat banyak pada saat itu untuk memenuhi kebutuhannya. Dia pun tidak menyadari kalau hal ini merupakan awal dari kejadian naas yang menimpa kehidupannya. Pada 17 Maret 1999, akhirnya Lok ini menyadari kalau uangnya ini dicuri oleh si Yi. Kemudian, Lok ini menyuruh kaki tangannya bernama Ling Sing Cho atau Cho yang berusia 27 tahun dan juga Lewi Lan atau Lan yang berusia 20 tahun. Keduanya menculik Yi dan membawanya ke apartemen Lok di Greenville Ward, Hong Kong, di mana apartemen ini dipenuhi dengan aksesoris dan juga ornamen Hello Kitty. Maksud Lan menculik Yi untuk memerasnya dan juga menjadikannya sebagai seorang pelacur, sebagai bentuk hukuman atas apa yang dilakukan terhadapnya. Tapi lama-kelamaan hal ini berubah menjadi semakin brutal. Sebenarnya Yi telah mengembalikan uang Lok sebesar $4.000, tapi Lok ini mengatakan kepada Yi dia harus membayar bunga tambahannya sebesar $26.000. Karena Yi ini pada saat itu masih remaja dan juga gak punya uang sama sekali. Akhirnya si Lok ini mencari cara lain bagaimana cara menghukumnya agar setimpal. Lok kemudian mengubah rencananya dan memutuskan untuk menyiksa si Yi selama 1 bulan tanpa henti. Selama 1 bulan, Yi ini mengalami kekerasan fisik yang mengerikan, seperti kulitnya dibakar, diperkosa, dan juga dipaksa untuk memakan kotoran manusia. Yi ini tidak hanya disiksa oleh Lok dan juga kedua kaki tangannya, tapi ada satu orang lagi. Kalian masih ingat gadis remaja yang melaporkan ke polisi tentang mimpi buruknya? Gadis itu bernama Ah Fong, yang merupakan nama samaran, di mana dia tidak hanya menyaksikan Yi disiksa, tetapi dia juga ikut dalam penganiayaan tersebut. Pada suatu hari ketika Ah Fong lagi mengunjungi apartemen Lok, dia melihat Lok lagi menendang kepala Yi sebanyak 50 kali. Melihat itu, Ah Fong bukannya melerai atau memisahkan, dia malah ikut memukul kepala Yi. Dan yang lebih gilanya lagi, ketika dia ditanya polisi kenapa dia melakukan hal tersebut, dia menjawab hal tersebut dilakukan demi kesenangan semata. Setelah mengalami penyiksaan selama 1 bulan lamanya, akhirnya Yi pun meninggal dunia. Kemudian, Lok dan juga ketiga orang lainnya berpendapat kalau Yi ini meninggal bukan karena disiksa, tapi karena overdosis, di mana dia sering dikasih obat-obatan seperti metavitamin yang menyebabkan meninggal dunia.
Setelah mengetahui meninggal dunia, para gangster tersebut kemudian memindahkan tubuh Yi ke dalam sebuah bathtub dan memotong-motong bagian tubuhnya menjadi kecil dengan menggunakan gergaji. Setelah memotong bagian tubuh Yi, mereka kemudian memasaknya di sebuah kompor dan mereka makan bagian tubuhnya bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak dan juga untuk mencegah adanya kebusukan dari bagian tubuhnya dan juga menyebabkan bau tidak sedap. Setelah mereka makan, mereka membuang bagian tubuh tadi bersama dengan kotoran rumah tangga. Ada hal aneh yang lebih gila lagi. Mereka nggak membuang bagian tubuh semuanya, tapi mereka menyimpan kepalanya si. Kepalanya yang sudah direbus, kemudian mereka jahit, membentuk boneka putri duyung Hello Kitty yang sangat besar. Selain itu, mereka juga menyimpan salah satu gigi dan juga beberapa bagian tubuh lainnya di dalam kantong plastik. Di mana pada saat proses penyelidikan, kantong plastik itu ditemukan di atap sebuah toko di bawah apartemen tersebut. Setelah meninggalnya Yi, Ah Fong ini dihantui rasa bersalah yang sangat besar, di mana dia melaporkan ke polisi tentang penganiayaan tersebut. Akhirnya, dengan laporan Ah Fong dan juga beberapa bukti lainnya yang ditemukan di tempat kejadian, Locke dan kedua kaki tangannya pun ditangkap polisi. Di pengadilan, Ah Fong menceritakan secara rinci tentang proses penganiayaan yang dilakukan oleh Locke dan juga kedua kaki tangannya. Kasus ini pun kemudian terekspos oleh media dan membuat negara tersebut geger. Banyak orang yang takut sekaligus nggak percaya karena bukti yang ditemukan oleh polisi sudah rusak semua. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, bagian tubuh yang ditemukan tidak bisa dibuktikan kalau Yi meninggal karena disiksa. Selain itu, di pengadilan, Locke ini mencoba meyakinkan juri kalau Yi meninggal karena overdosis. Tapi berdasarkan kesaksian suaminya, dia mengatakan kalau Yi sudah berhenti narkoba bertahun-tahun jauh sebelum Yi mengetahui ketika dia mengandung anaknya. Akhirnya ketiga tersangka ini dihukum bukan karena pembunuhan, tapi karena pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ketiga tersangka ini dihukum seumur hidup dan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Setelah kasus Yi terekspos oleh media, apartemen yang ditinggali Locke kosong selama bertahun-tahun dan karena banyak orang yang takut untuk menempati apartemen tersebut. Akhirnya pada tahun 2012, apartemen tersebut dihancurkan. Wah gila sih itu. Nggak ngerti lagi tuh gangster atau kanibal. Mungkin kanibal kali ya.